Ya, selamat siang teman-teman sekalian. Ya, kita bersyukur bisa melanjutkan kelas-kelas kita, dan di dalam hermeneutik ini kita sudah belajar banyak, dan juga teman-teman sudah membuat dan mempraktekkan bahkan dalam renungan, dan saya mendorong supaya kita bisa terus mempertajam, karena hermeneutik ini adalah sebuah keterampilan, ya, sama seperti keterampilan lain kita perlu belajar dan terus belajar, dan dalam kita belajar itu kita akan semakin mahir, kita akan semakin mampu untuk melakukan sesuatu yang sudah biasa kita lakukan. Nah, pada saat ini saya ingin mengajar kita suatu metode hermeneutika sederhana yang bisa kita ajarkan kepada orang lain, ya. Jadi ini sekali lagi, karena teman-teman adalah mahasiswa teologi, baik yang PAK maupun yang STH, teman-teman harus memiliki dasar yang kemarin diajarkan, 7 prinsip, ya, harus mengerti, punya pengertian secara utuh apa itu hermeneutik seperti yang diajarkan di awal. Nah, 7 langkah itu adalah alat untuk menolong kita sampai kepada suatu kesimpulan apa yang Nats itu ajarkan. Nah, sekarang kita mau bisa juga mengajarkan kepada orang lain. Itu penting sekali bagi kita sebagai hamba Tuhan untuk dapat membimbing orang, memuridkan orang, menolong mereka untuk baca firman Tuhan, kemudian mengerti apa yang firman Tuhan itu katakan, dan bisa menafsirkannya dengan benar. Jadi tidak asal menafsirkan, tidak hanya membaca saja, tapi benar-benar mengerti. Itulah tugas kita. Nah, jadi kalau kita sudah memiliki dasar yang benar, 7 langkah kita sudah pahami, kita sudah sering praktek dan terus lakukan walaupun sudah tidak kuliah, kita dapat mengajarkan satu metode yang sangat sederhana yang bisa kita ajarkan kepada jemaat kita, kepada orang lain yang kita muridkan, supaya mereka pun bisa bertumbuh. Nah, saya menyebutnya ini transformational teaching. Jadi bagaimana kita mengajar untuk bisa kita sendiri berubah sampai kita merubah orang lain. Ya, ini adalah metode hermeneutika sederhana. Ada satu alat yang akan diperkenalkan untuk bisa kita lakukan, ya. Nah, kita lihat kalau untuk latar belakangnya, ya, kita lihat bahwa memang ada prinsip transformasi yang perlu kita pahami, ya. Nah, transformasi itu kan intinya perubahan, ya. Yang disebut transformational teaching adalah kita sebagai pengajar, kita harus mengalami perubahan secara pribadi sebelum kita dapat mengajari perubahan itu kepada orang lain, ya. Kita sendiri diubahkan, kita mengajarkan orang lain bagaimana mengalami perubahan itu, ya. Saya bersyukur di dalam kesempatan saya mengembalakan sebagai gembala sidang gereja pertama, ketika kita mulai mengajarkan banyak hal tentang firman Tuhan, bagaimana jemaat, khususnya para pemimpin, harus menghidupi firman Tuhan dengan cara kita berhenti, kita membaca langsung dari firman Tuhan. Setiap tahun kita dorong untuk baca Alkitab dari awal sampai akhir, 1 tahun ya habis. Kemudian kita ajarkan hermeneutika, kita ajarkan banyak hal bagaimana jemaat bisa menggali kebenaran firman Tuhan dari Alkitab. Pertumbuhannya sangat pesat dari sisi kerohanian jemaat sekalian. Nah, oleh karena itu, kita pun perlu mengajarkan. Nah, namun sebagai pengajar, prinsip yang pertama yang harus kita pahami adalah bahwa kita sendiri harus mengalami perubahan secara pribadi sebelum kita dapat merubah orang lain. Karena kalau kita tidak berubah dengan apa yang kita baca, mana mungkin orang lain bisa kita ajarkan untuk berubah. Jadi kita sendiri harus berubah. Oleh karena itu penting sekali jangan sampai mengabaikan saat teduh pribadi, saat teduh harian, di mana kita sungguh-sungguh mendalami firman Tuhan, kita mulai makanan dan kehidupan dari firman Tuhan, dan kita berubah di dalam firman itu sehingga kita bisa merubah orang lain. Itu prinsip yang pertama. Yang kedua, kita harus sadar akan perubahan itu. Kadang-kadang kita berubah, kita tidak sadar, ya. Tuhan sudah bekerja, Tuhan sudah mengubah, namun kita sendiri tidak sadar. Nah, kalau kita mau mentransferkan perubahan itu, kita harus sadar apa perubahannya dan bagaimana kita telah berubah. Kalau kita belum mengerti bagaimana kita berubah langkah-langkahnya, yaitu kita sulit untuk mengajarkan kepada orang lain. Karena harapannya adalah orang lain itu akan mengikuti pengalaman kita dan mendapat perubahan yang diharapkan. Kemudian yang ketiga, kita harus sadar akan akibat-akibat dari perubahan yang dialami. Ya. Jadi kita sadar akan perubahannya apa. Kemudian yang ketiga, akibat dari perubahan itu apa? Dampaknya apa kepada kita secara pribadi? Ya, jadi kita harus sadar itu. Kita harus mulai perubahannya,
kita harus sadar perubahan apa yang dialami dan dampak yang diakibatkan dari perubahan itu ya. Sebagai contoh, apa yang akan saya ajarkan itu telah diajarkan kepada saya. Walaupun bukan dengan urut-urutan ucap, UCAP, tetapi metode membaca Alkitab yang sederhana itu diajarkan kepada saya dulu waktu saya masih kuliah. Nah, karena saya diajarkan itu, saya mencoba mempraktekkan, saya kadang-kadang melakukan, kadang-kadang enggak. Sampai suatu kali waktu saya sudah mulai mengajar teologi, saya teringat metode itu dan saya mengajarkan kepada orang lain, dan saya sadar bahwa saya sendiri harus melakukannya ini ya. Nah, jadi ketika saya melakukan, saya mengajarkan kepada orang lain, wah, terasa perubahannya. Nah, yang paling terasa sebetulnya ketika saya menjadi gembala sidang di Gereja Baptis Pertama. Dan saya berpikir, wah, kalau namanya pendeta kan kita tidak bisa sembarangan. Jadi kita harus sungguh-sungguh hidup dari firman Tuhan ya. Jadi bukan berarti sebelumnya tidak ya, tapi harus lebih sungguh-sungguh lagi. Nah, oleh karena itu saya bersyukur Tuhan izinkan setiap tahun, setiap hari kita membaca firman Tuhan, dan setiap tahun menyelesaikan satu kali pembacaan firman Tuhan dari awal sampai akhir. Kemudian pada malam hari itu biasanya pagi hari, pada malam hari saya membaca per perikop-perikop yang urut satu kitab, tapi tidak secara panjang. Jadi mendalami 4 ayat, 5 ayat, satu paragraf itu didalami. Jadi kalau pagi dari awal sampai akhir sehingga mendapat gambaran yang luas. Kalau malam hari mendalam di 1-2 perikop, 1-2 nat, 1-2 paragraf di dalam kitab yang sedang saya pelajari. Nah, itu yang saya lakukan sehingga saya merasakan pertumbuhan rohani terbesar saya terjadi di gereja ini, bukan karena apa-apa, tapi karena sungguh-sungguh mendalami, memahami, mengajarkan, dan melakukan firman Tuhan. Dan saya bersyukur juga banyak dari jemaat Gereja Baptis Pertama yang menyampaikan hal yang sama. Ya, dulu mungkin kelihatannya rajin, dulu mungkin kelihatannya pintar, tahu pengajaran ini, pengajaran itu, memahami teologi ini, teologi itu. Tetapi ketika ada gerakan di gereja pun ada gerakan, setiap orang harus membaca Alkitab, mendalami Alkitab, bersaat teduh setiap hari membaca Alkitab. Kita melihat ada beberapa yang sungguh-sungguh melakukan, bertumbuh sangat pesat karena memahami dan menghidupi Alkitab itu sendiri. Jadi inilah prinsip transformasi yang perlu kita jalankan. Yang berikutnya, kita harus sadar guru itu adalah teladan. Nah, ketika kita mengajar kepada orang lain, kita harus sadar itu. Kita itu teladan untuk merubah orang lain, perubahan harus tampak pada diri kita. Jadi kalau kita yang mau mengajarkan belum terlihat bahwa kita menghidupi firman Tuhan, belum menunjukkan buah roh yang timbul dari membaca firman Tuhan, belum terjadi perubahan hidup yang harusnya muncul ketika kita membaca firman Tuhan, nah itu kita sulit untuk meyakinkan orang lain melakukan apa yang kita lakukan. Jadi harus nampak dalam kehidupan kita. Dan kedua, kita harus sadar bahwa murid melihat dan meniru kita. Seringkali orang-orang yang kita ajar tidak semata-mata menangkap 100% apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, maaf ya. Nah, tetapi apa yang kita lakukan mereka menangkap. Nah, jadi kita harus sadar itu ketika kita mau membimbing orang lain, mengajar orang lain, kita sungguh-sungguh harus menjalankan dan menghidupinya, mengalami perubahan itu dan dapat dilihat perubahan itu. Dan yang ketiga, murid akan lebih yakin apa yang kita ajarkan karena guru juga melakukan. Jadi kita harus sadar bahwa kita adalah teladan. Orang yang kita bimbing dalam kelas-kelas pendalaman Alkitab, dalam kelas-kelas pemuritan, orang yang sudah kita menangkan, percaya Yesus Kristus, kita muridkan, kita harus ajarkan untuk bisa membaca Alkitab dengan benar, dengan pemahaman prinsip hermeneutik yang sederhana. Nah, kita akan lanjutkan. Jadi, yang berikutnya, karena ini adalah transformational teaching, kita membimbing dan mengajar orang, kita harus bertransformasi. Yang berikutnya, kita harus mengalami perubahan itu dari Alkitab, ya. Jadi langsung dari Alkitab, kita baca firman Tuhan yang hidup, kita memperoleh perubahan. Kita tahu bahwa Alkitab adalah firman yang hidup ya. Di 1 Petrus pasal 1 jelas sekali mengatakan bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang hidup dan yang kekal, ya, di mana kita memperoleh keselamatan karena kita membaca Alkitab dan mengimani apa yang Alkitab katakan. Nah, oleh karena itu, firman Tuhan akan hidup kalau yang membacanya mendapat kehidupan dari firman itu. Sekali lagi, firman Tuhan itu menjadi hidup ketika yang membacanya mendapat bimbingan dan kehidupan dari firman itu.
baca Alkitab agar kita sebagai guru pun berubah. Oleh karena itu saya tekankan sekali lagi, ya, apalagi di dalam kelas ini, ya, saya harap kemarin-kemarin juga terus melakukan ketika kita ada berlatih, setiap hari harus membaca Alkitab, dan sampai akhir semester harus terus berlatih, bahkan setiap hari dalam kehidupan kita harus membaca Alkitab, karena itu adalah makanan yang terutama, itu adalah senjata yang paling ampuh kita menjalani kehidupan bagi pelayanan di ladang Tuhan. Nah, apa itu? Bagaimana kita dapat membaca Alkitab secara sederhana? Membaca Alkitab dan menafsirkannya dengan tepat secara sederhana, yaitu prinsip-prinsip hermeneutik yang sudah kita ajarkan, namun secara lebih sederhana. Nah, kita menggunakan metode yang disebut metode ucap. Nah, metode ucap ini kita bisa mengajarkan kepada orang lain, namun pertama-tama kita harus menjalani dulu. Jadi setelah saya ajarkan ini, silakan praktekkan, dan setelah praktek 1, 2, 3 minggu, pas hari liburan nanti, ya, ketemu jemaat, kita bisa ajarkan supaya seseorang ketika membaca Alkitab menggunakan metode ucap, UCAP, ya. Di dalam gereja Bas Pertama, guru-guru sekolah minggu, baik dewasa maupun anak-anak, kami ajarkan metode ini. Dan ini adalah metode untuk mendiskusikan apa kata firman Tuhan ketika kita mempelajari firman Tuhan. Nah, apa itu metode ucap? Ini adalah metode membaca Alkitab sederhana. Saya diajarkan mungkin hampir 20 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu. Kemudian saya modifikasi sedikit, namun menggunakan prinsip yang sama. Metode itu disebut singkatan dari UCAP, ucap itu, ya. Jadi kita ingat ketika kita membaca Alkitab, tentunya langkah 1 hermeneutik, jangan lupa harus berdoa dulu, gitu, ya. Nah, setelah kita berdoa, masuk dalam firman Tuhan, baca Alkitab, kita pertama-tama menggunakan yaitu ulangi ayat-ayat bacaan kita. Minimal baca 1 ayat itu 10 kali. Jadi kalau kita mengambil 1 nats, kita baca nats itu 10 kali. Kita baca sekali, kita berhenti, kita berdoa, Tuhan tunjukkan kebenaran-Mu. Kemudian kita baca kedua kali, ketiga kali, keempat kali, dan kita berulang-ulang terus baca 1 nats tersebut. Dan kita melihat bagaimana Roh Tuhan akan memimpin kita, dan itu seolah-olah kata-katanya akan loncat dari halaman Alkitab atau halaman HP kita, dan kita akan ditunjukkan oleh firman Tuhan kebenaran-kebenaran yang Tuhan ingin singkapkan kepada kita. Yang kedua, carilah kebenaran, yaitu fakta. Yang kita cari hanya fakta, bukan pendapat, tetapi fakta. Ayat ini bilang apa? Alkitab bilang apa? Kita perlu melakukan itu, ya. Jadi mencari kebenaran, mencari fakta, bukan pendapat. Saya rasa ayat ini bilangnya ini, bukan. Lihat di ayat, kita cari ayat itu bilang apa, dan kita catat ayat itu bilang apa. Yang ketiga, ini adalah pengalaman, ya. Alami, itu alami, yaitu alami adalah pengalaman pribadi atau orang lain, dan kita hubungkan dengan kebenaran itu dengan pengalaman agar hidup, ya. Jadi itu alami, apa yang kita alami, bagaimana pengalaman pribadi kita mengkonfirmasi bahwa firman Tuhan itu benar. Jadi dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang terungkap dari langkah yang kedua, kita perlu berpikir, apakah saya pernah mengalami hal tersebut? Kemudian kita bisa melihat orang-orang lain, orang sekeliling kita, pernah nggak orang lain mengalami hal ini? Supaya firman Tuhan dapat dihidupi, karena kita sudah pernah menghidupinya atau kita melihat orang lain menghidupinya. Dan yang ketiga, penerapan, ya. Penerapan ini bukan berarti dari ayat ini saya mau melakukan apa, bukan, ya. Perhatikan baik-baik. Penerapan itu kita harus melihat bahwa penerapan itu apa yang Alkitab inginkan untuk saya lakukan. Kita perlu bertanya seperti itu. Bukan saya mau apa, bukan. Penerapan itu Alkitab bilang apa untuk saya lakukan. Ya, sekali lagi, dari nats-nats yang sudah dibaca, ketika kita mengulangi, mencari kebenarannya, memahami pengalaman dari ayat itu, kita harus bertanya, apa yang Alkitab inginkan untuk saya lakukan? Bukan saya mau apa yang Alkitab inginkan untuk saya lakukan. Jadi sekali lagi, ini adalah metode ucap, ulangi, C, cari kebenaran, A, alami, P, penerapan. Nah, kita akan berlatih, ya. Kita akan berlatih. Saya mengambil 1 ayat yang kita semua sudah kenal, ya, dari Yohanes 15 ayat 1 dan 2. Ya, mari kita baca ayat ini berulang-ulang kali, ya.
Saya bacakan untuk 2-3 kali yang pertama ya. Kita baca pelan-pelan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kita berhenti dulu. Kita baca lagi. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Sekarang teman-teman juga membaca, dan sambil membaca kita berdoa apa yang Tuhan hendak singkapkan kepada kita, karena kata-kata atau kalimat atau ide itu akan muncul dari teks itu. Ya, saya bacakan sekali lagi. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Silakan teman-teman membaca. Baca 5 kali lagi, 6 kali lagi. Kemudian kita akan lihat langkah yang kedua. Ya, teman-teman sudah membaca berulang-ulang kali. Kalau belum bisa di-pause dulu videonya, kemudian silakan dibaca terlebih dahulu. Nah, saya ingin langsung sharing apa yang saya dapat. Ya, teman-teman nanti bisa share di grup apa yang didapat, tapi saya memberi contoh. Nah, ketika saya membaca ayat ini berulang-ulang, untuk pertama kalinya saya share dari ayat ini karena pertama kali saya mempraktekkan metode ucap, saya pas membaca Yohanes 15 ayat 1 dan 2, dan Tuhan tunjukkan sesuatu yang luar biasa yang sebelumnya saya tidak pernah berpikir, karena ayat ini adalah ayat hafalan, dan banyak dari kita yang sudah hafal dari ayat ini. Ya. Ketika saya baca, pertama-tama khusus di ayat 1, ada satu kata yang menonjol di situ, yaitu benar. Ya, selama ini kita membaca ini mungkin Yesuslah pokok anggur, karena kita sering mengucapkan itu Yesuslah pokok anggur, ada lagunya Yesus pokok anggur. Tapi di sini dikatakan Yesuslah atau akulah pokok anggur yang benar. Nah, pertama kali saya mengulang-ulang kata benar ini seolah-olah meloncat, ya, dan saya jadi memperhatikan benar. Kalau ada kata benar dan Yesuslah pokok anggur yang benar, berarti ada pokok-pokok anggur yang salah. Nah, itu yang Tuhan singkapkan kepada saya. Jadi kira-kira seperti ini. Di yang pertama, akulah pokok anggur, kita semua udah tahu arti daripada itu. Yesuslah sumber kehidupan, dan di sini ada kata benar. Jadi banyak sumber kehidupan yang dapat menolong kita hidup di dunia ini. Tetapi satu-satunya sumber kehidupan yang sejati yang benar adalah Yesus. Dan itu yang pertama. Jadi ini langkah kedua, kita mencari kebenaran ya. Yang ketiga, yang kebenaran yang kedua, saya mendapatkan bahwa Bapakulah pengusahanya. Berarti Tuhanlah yang empunya ranting-ranting, yaitu kita. Tuhanlah yang memotong dan merawat, membersihkannya supaya kita bisa berbuah. Jadi ada dua kebenaran yang saya peroleh di sini, yaitu ada banyak sumber kehidupan, tetapi hanya Yesus yang adalah sumber kehidupan yang benar, yang sejati. Nah, Bapak Ibu Saudara, seperti tadi yang saya katakan, waktu sepintas membaca ini mungkin biasa-biasa saja karena ayat ini sudah sangat dikenal. Ya. Tetapi ketika diulang-ulang, kata benar seperti meloncat. Wah, selama ini belum kepikiran tentang benar. Ya, sehingga saya mempelajari ketika pertama kali menggunakan metode ucap di Yohanes 15 ini, bahwa kebenaran nomor 1 ini benar-benar saya tangkap. Bahwa Yesuslah sumber kehidupan, tapi hanya ada banyak sumber kehidupan, tapi hanya Yesus yang adalah sumber kehidupan yang benar. Dan yang kedua, Tuhan Allah pemelihara hidup kita, dan Ia akan membentuk kita sesuai dengan kehendak-Nya. Memotong, memangkas, agar kita bisa berbuah sesuai dengan tujuan dan kehendak-Nya. Nah, itu adalah langkah yang kedua, yaitu kita mencari kebenaran itu. Nah, dari pengalaman bagaimana? Saya teringat waktu saya masih kuliah S1, ya. Waktu saya kuliah S1, sumber kehidupan saya adalah orang tua saya, ya. Jadi setiap bulan saya ke ATM untuk mengambil biaya untuk bayar kos dan kehidupan sehari-hari. Nah, tidak ada pekerjaan kan, jadi sumber kehidupan saya adalah orang tua. Dan waktu itu saya bergantung sama orang tua. Apapun juga, jadi mintanya ke orang tua sebelum minta ke Tuhan. Itu pengalaman saya di waktu masa kuliah. Ya, tetapi Alkitab bilangnya Yesuslah sumber
kehidupan yang benar. Dan saya bersyukur orang tua saya dengan penuh sukacita, penuh bahagia, walaupun tidak ada uang yang berlebihan, mengupayakan apapun juga supaya saya bisa menyelesaikan kuliah. Nah, setelah itu pengalaman yang selanjutnya, waktu mulai S2 saya menikah, kemudian S2 masuk teologi, kami menggantungkan kehidupan sepenuhnya kepada Yesus. Kami tidak punya pekerjaan dua-duanya dan harus kuliah, berarti harus bayar kuliah. Kalau S1 mungkin masih bisa nunggak-nunggak sedikit, tapi kalau S2 tidak bisa, harus bayar di muka. Jadi kami bayar kuliah, kami harus ada penghidupan ya kesehari-hari, makan, minum dan sebagainya, kehidupan keperluan sehari-hari. Dan kami dua-dua tidak bekerja karena istri saya juga mengambil kuliah teologi. Nah, oleh karena itu benar-benar kami bergantung sama Tuhan. Singkat cerita, waktu kami harus memakai uang tabungan kita, kami yang sudah ditabung bertahun-tahun, kami gunakan semua untuk melakukan kuliah ini. Dan kami di dalam perkuliahan S2 itu kami membagi uang tabungan kami supaya bisa cukup sampai dengan saya selesai kuliah itu. Karena asumsinya setelah itu semoga Tuhan berikan pekerjaan atau pelayanan dan mendapat penghasilan daripada situ. Yang ajaibnya apa, teman-teman sekalian? Setiap bulan kami mengambil dari ATM, dari tabungan kami, setiap bulan. Ya. Waktu kami mengawali perkuliahan kami, dengan waktu kami mengakhiri kuliah kami, setelah bayar kuliah, setelah bayar kehidupan sehari-hari, percaya tidak percaya, jumlahnya tetap sama. Ajaib Tuhan itu ya. Berarti sumber kehidupan kami bukan dari tabungan itu. Sumber kehidupan kami dari Tuhan Yesus. Bagaimana kami memberikan hidup untuk Tuhan Yesus, dan Ia mencukupi semua kebutuhan kami, bahkan melimpahkan dalam begitu banyak berkat. Nah, itulah pengalaman yang kami alami. Ya. Jadi itu benar kami alami, tapi juga contoh dari UCAA-nya pengalaman. Nah, sekarang P, penerapan. Dari kebenaran yang sudah diperoleh, apa yang Alkitab inginkan untuk kita lakukan? Ya, kalau bagi saya, kita fokus ke bagian yang pertama saja. Bagi saya, penerapannya adalah Alkitab menyuruh saya, pembacanya, untuk menggantungkan hidup kepada sumber kehidupan yang benar, yaitu Yesus Kristus. Ya, jadi jangan mengandalkan orang, jangan mengandalkan orang lain, jangan mengandalkan diri. Andalkan Yesus, setia kepada perintahnya, menjalani setiap perintahnya, melakukan firman Tuhan, sebagaimana Tuhan pimpin, dan gantungkan harapan kita, dan gantungkan semua pengharapan kita, masa depan, masa sekarang, kepada Tuhan Yesus, dan nikmati bagaimana Tuhan akan berkarya secara ajaib. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu adalah UCAP yang bisa saya ajarkan, metode hermeneutika sederhana yang bisa kita ajarkan kepada orang lain. Nanti ada tugas, silakan lihat di tugas di Google Classroom untuk bisa mengaplikasi apa yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi sebagai penutup, ini adalah transformational teaching. Kita baca Alkitab dengan metode ucap dan alami perubahannya. Ya, saya ingin memberikan tantangan 2 minggu ke depan, pilih nats mana saja dalam Alkitab sesuai dengan saat teduh kalian masing-masing. Baca Alkitab menggunakan UCAP 2 minggu ini. Kemudian lihat apakah saudara mengalami perubahan atau tidak. Kalau saudara mengalami perubahan, saya harap ini bisa digunakan seumur hidup. Ya, saya pun membaca Alkitab masih menggunakan kerangka ini ya. Kemudian kalau kita sungguh-sungguh mengalami perubahan, nanti pas liburan ketemu orang lain, ajari. Atau cari adik kelas, kakak kelas, ajak. Yuk saya mau mengajari cara membaca Alkitab. Namanya ucap. Kemudian yang keempat, kita perlu mengajari juga sampai terjadi perubahan dari murid-murid kita atau orang-orang yang Tuhan percayakan untuk kita bina. Ya, semoga ini bermanfaat bagi kita semua dan juga selamat mengerjakan tugas yang sudah diberikan. Tuhan Yesus berkati.